Assalamualaikum, salam semangat Sobat Robozone. Robozone, pintar, robotika, dan sains. Baik adik-adik, pada eksperimen kali ini kita akan bereksperimen lebih lanjut tentang mobil pintar ini. Pada percobaan kemarin kan, kita bikin dia itu bisa mengikuti garis gitu ya. Line tracking gitu, jadi sepanjang ada garis hitamnya dia akan mengikuti. Nah, pada percobaan kali ini adik-adik kita akan membuat yang lebih keren dari itu. Jadi, perlu adik-adik ketahui bahwa mikrobit ini, maksud saya itu apa namanya, smart car ini, mobil pintar ini tuh punya sensor yang namanya sonar. Adik-adik tahu sonar nggak? Jadi sonar itu kalau di kapal laut itu berfungsi untuk mengukur kedalaman. Jadi kalau kita ibaratkan ini adalah kapal laut, kemudian ini adalah dasar laut, itu mereka untuk mengukur kedalaman laut kan nggak mungkin kalau mereka pakai meteran gitu ya, Rozin ya. Misalnya ada penyelam turun ke dasar laut, nggak mungkin. Pakai apa mereka? Pakai sonar, adik-adik. Jadi pakai gelombang, nanti gelombangnya akan ditembakkan ke bawah. Begitu sampai dasar, dia akan dipantulkan. Nah, nanti hasil pantulannya akan terbaca. Jadi kecepatan rambatnya diukur dengan waktu sampai dia menyentuh dasar permukaan akan dihitung, keluarlah jarak. Ya. Nah, alat yang sama, sonar itu akan kita gunakan untuk mencegah mobil pintar kita dari nabrak sesuatu yang ada di depannya. Jadi begitu ada halangan apapun di depannya, dia akan berhenti dan akan berbelok. Jadi ini akan kita bikin sekarang adik-adik ya. Kita akan bikin mobil pintar ini menjadi mobil anti nabrak. Mobil anti nabrak. Ada halangan apapun di depannya, membuat dia akan diam, berhenti, kemudian akan berjalan ke arah lain. Jadi dengan kreativitas kita bisa membuat dia menjadi mobil anti nabrak. Oke adik-adik, langsung aja kita coding di mikrobit. Ya, karena kita ingin menggunakan sonar, tentu kita akan menggunakan sonar ya. Tapi kita pilih forever dulu ya. Karena kan kita mau terus-menerus ya. Jadi dia akan terus-menerus berjalan, dan sepanjang ada halangan, dia akan menghindar dari halangannya. Kemudian karena kita ingin menggunakan sonar, maka kita pilih sonar ya. Jadi set sonar ya. Pilih set sonar. Nah, kalau misalnya adik-adik nyari nggak ada, berarti bikin adik-adik ya. Jadi cari aja, klik sonar gitu ya, set sonar, nanti akan muncul adik-adik. Jadi sesimpel itu. Ini berhubung udah ada, kalau kita tulis nanti nggak bisa, udah nggak apa-apa. Lanjut aja. Ya, jadi kita ingin menggunakan sonarnya itu alatnya yang berasal dari mobil pintar ini. Berarti diklik Qtbot-nya, karena kita menggunakan mobil pintar yang bernama Qtbot. Kita klik sonarnya ya. Ya, ini cara bacanya adik-adik. Kita akan membuat sonar menggunakan perangkat sonarnya dengan satuan cm. Jadi kita pengen mengukur pada jarak berapa dia harus berhenti. Misalnya kalau kita tulis 30 cm, berarti 30 cm dari dia mau nabrak, dia akan berhenti. Kalau kita aturnya 10 cm, berarti 10 cm dia mau nabrak, dia akan berhenti. Kalau 1 cm, kalau 1 cm berarti 1 cm mau nabrak baru dia akan berhenti. Seperti itu. Oke. Jadi sekarang kita setting berapa maunya Rozin. Mungkin 5 aja kali Rozin ya. 5 sampai 10 lah ya. Jadi jarak 5 sampai 10 cm dia mau nabrak, dia akan berhenti. Ya, berarti kita pilih apa? Pakai if else lagi ya. Jadi selalu kita pakai logika if else. Oke, jadi kita pengen ngeset sonarnya itu antara 5 sampai 10 ya. Nilainya 5 sampai 10. Ya, dimasukin dulu. 5 aja ya, 5. Oke. Lebih dari ya. Jadi antara 5 sampai 10 berarti kan lebih dari 5 ya. Dimasukin sonarnya. Pakai N ya. Jadi kita kan maunya antara, jadi pakai N dulu. Ya. Masukin dulu. Ya. Itu kan baru 5, sekarang yang 10-nya. Jadi tulis taruh lagi sonarnya. Kemudian nilainya dimasukin.
Sebelah kanannya. Ya. Ya. 10 ya. Berarti lebih dari 5 kurang dari 10 gitu ya. 10. Nah, kita ingin ketika dia jaraknya sudah 5 sampai 10 cm dari tembok, kita mau dia diam dulu. Dia diam, kemudian membunyikan alarm peringatan. Nit, misalnya kayak gitu ya. Jadi sekarang kita bikin roda kanan dan kirinya itu 0 berarti ya. Kan sebelumnya kita udah bahas bahwa mobil pintar ini tuh bergerak dengan kombinasi kecepatan kanan dan kirinya. Artinya kalau kita set dua-duanya 0, artinya apa? Diam, berhenti dia. Jadi kita bikin dia berhenti. Berarti baik kanan atau kiri kita set 0. Ya, bagus. Ini artinya ketika dia mau nabrak, dia akan diam dulu adik-adik. Nah, supaya lebih seru, setelah dia diam, dia akan membunyikan alarm. Nit, seperti itu ya. Berarti kita, play melody ya. Enggak, repeat dulu aja. Oh ya, kita repeat selama 4 kali ya. Nah, ini do-nya adalah play melody. Oke, play tone. Terserah mau yang mana. Coba diklik Rosin biar kedengaran suaranya. Nah, itu terserah kita mau pilih yang mana. Kita pilih yang A aja ya. Pilih yang A. Oke. Seperempat bit, oke. Nah, ketika dia melakukan ini, kita maunya dia diam dulu. Diam sekitar 2 detik ya. Berarti kita pilihnya pause ya. Pause 2 detik. Jadi dia kayak diam mikir gitu ya adik-adik ya. Dia kayak diam mikir, bunyi dulu. Itu 2 detik, oke. Setelah itu, setelah dia diam, membunyikan suara peringatan, baru dia akan bergerak. Tapi kita bikin dia muter dulu biar lucu gitu ya. Kita bikin dia muter dulu selama sekitar setengah detik, baru dia nanti akan lurus. Jadi dia akan lurus arah yang tidak ada halangan. Tapi biar simpel, kita bikinnya selalu belok kanan aja adik-adik ya. Jadi ketika nanti ada dinding misalnya, dia akan muter-muter, dia akan ke kanan. Ya, supaya beraturan, jadi dia akan ke kanan terus, kayak gitu. Oke, jadi sekarang kita set kecepatan roda kanan, roda kirinya ya. Nah, biar seru kita kasih kebebasan buat mobil pintar kita, dia mau berapa kecepatannya gitu ya. Jadi misalnya, tapi kalau kayak gini berarti pakai random dong, Rosin. Iya. Pakai random, jadi kan kita maunya dia, terserah dia mau seberapa kencang gitu ya. Pick random dulu. Tulisnya min 50 sampai 100 ya. Ya. Kemudian kanannya dibikin 0. Ini tahu nggak Rosin maksudnya apa kalau seperti ini? Otomatis karena kanannya nggak bergerak, kirinya bergerak, kan gimana ya? Apa yang terjadi? Otomatis dia akan seperti ini. Muter-muter ya. Otomatis dia akan muter-muter. Kanan atau muter dulu? Kalau kayak gini muter dulu. Karena kalau roda kanan 0, ya, roda kanan 0, roda kiri di set minimum sampai min 100, dia otomatis akan muter. Karena roda kanan diam aja, ya. Kalau dia mau belok, right wheel speed-nya dibikin ya, misalnya nilainya 5 atau berapa. Tapi kalau begini, karena kita pengen dia menari dulu lah, kayak menari dulu, baru dia berjalan. Nah, ini kita pengennya dia diamnya ini selama setengah detik. Jadi dia akan berputar dulu selama setengah detik. Ya, 500 milisecond. Habis itu, setelah dia sudah melakukan itu, dan ternyata nggak ada halangannya, ya dia akan maju, ya, ke kanan. Lurus, ya, lurus. Go straight at full speed. Ya, jadi adik-adik ini dia codingnya. Mungkin kita resume sebentar ya, maksud dari semuanya. Jadi set sonar to, kata dulu ya. Ya, HC-SR04 itu maksudnya kita ingin menggunakan sensor sonar yang ada di mobil pintar ini, gimana kita mengatur speednya itu antara jarak dengan halangannya itu 5 sampai 10 cm. Artinya kalau ada halangan di depan dia baru akan berhenti ketika jaraknya 5 sampai 10 cm, ya. Supaya seru. Karena kalau 30 cm kejauhan gitu ya. Kita bikinnya 5 sampai 10 cm. Nah, kita maunya ketika dia melihat ada halangan, dia diam dulu. Diam,
kemudian menyalakan alarm, kemudian dia akan berputar dengan kecepatan random, kemudian kalau udah setengah detik dia akan lurus ya, dan dia arahnya akan selalu ke kanan karena kita set roda kirinya lebih cepat daripada roda kanannya. Baik, berarti udah siap adik-adik ya. Sekarang kita tinggal download, kita masukkan ya. Jadi ini mikrobitnya, ini mikrobitnya adik-adik ya. Kita download, sudah? Klik download. Oh, udah download. Oke, adik-adik ya udah download. Nah, ini setelah kita download, kita masukkan mikrobitnya ke sini adik-adik. Kita masukkan. Nah, karena tadi settingannya adalah forever, dia akan terus berjalan adik-adik ya. Itu kan kenceng. Oh, ini enggak kenceng. Sebentar. Sebentar. Ya, berikan adik-adik ya. Jadi, ini belum diklik download loh, Jin. Tadi udah. Belum. Tadi dulu ya adik-adik ya. Kita cut dulu. Tadi Abi nggak ngeliat Jin klik download. Udah. Berarti ada yang salah. Ya mungkin belum ke download, udah dicabut mungkin. Udah tuh. Nah, tadi nggak ada tulisan gitunya. Ada. Kok ini kita sebut? Salah. 1, 2, 3. Baik adik-adik, sudah kita masukkan ya codingnya ke mikrobit kita. Sekarang tinggal kita attach ya mikrobit kita ke mobil pintar kita. Kemudian setelah dites, nah lihat adik-adik ya, ini rodanya udah mulai berjalan. Tapi kalau kita taruh meja, khawatir nanti dia jatuh adik-adik ya. Kecuali kalau kita udah taruh halangan semuanya. Kita akan praktek di lantai ya adik-adik. Oke, mari kita praktek. Ya adik-adik, kita udah siap untuk mencoba apakah coding kita berhasil atau enggak. Jadi harusnya ketika mobil ini mau nabrak halangan apapun di depannya seperti tembok, dia akan berhenti, kemudian mengeluarkan alarm peringatan dan berputar menari-nari. Setelah itu baru berjalan. Baik, coba Rozin dilepas. Berhasil adik-adik ya. Jadi dia berhenti dulu, mutar-mutar, baru lurus lagi. Jalan nih Rozin. Ya, bisa dilihat. Lihat tuh adik-adik. Nah, karena kita lambat begini ya adik-adik ya. Jadi dia harus jaraknya tadi sesuai kita atur berapa tadi? 5-10. Ya, betul. Nah, dia akan menari, jalan, ya. Nah, bisa lihat adik-adik ya. Ya, berhasil adik-adik ya. Ya, dia akan terus menerus seperti itu. Jadi adik-adik bisa berkreasi ya. Kalau nggak mau muter, tinggal ininya ya. Tadi pas pause-nya itu jangan 2000 ya. Cukup 500. Nanti dia akan langsung mundur dan dia akan beloknya. Ini karena kita atur 2000 ya atau 2 detik, dia kira muter ya. Jadi seperti itu adik-adik ya. Dia dengan sensor sonarnya akan mendeteksi itu dia. Jadi kalau ada halangan depannya, nah dia akan mendeteksi seperti itu dan dia akan mengikuti perintah kita. Jadi misalnya kalau kita perintahkan diam selama 5 detik misalnya, dia akan diam 5 detik. Kalau kita perintahkan 1 detik, 1 detik. Kalau kita perintahkan dia membunyikan suara, membunyikan suara. Kalau kita perintahkan misalnya mengeluarkan gambar, dia akan mengeluarkan gambar. Intinya dengan mikrobit ini kita bisa mengasah kreativitas kita. Apapun yang kita inginkan bisa kita lakukan dengan mikrobit ini. Begitu ya adik-adik ya, tetap semangat. Jangan lupa kalau mau belajar robotik, belajar di Robozone. Demikian adik-adik. Demikian sobat. Ya gitu, ulang. Demikian sobat Robozone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Piu.